Kamu jawab jujur aja. Kamu dari mana? Atau jangan-jangan kamu sama perempuan lain ya? Lihat nih, aku beli perhiasan. Cantik kan? Tuh. Ma, kamu tuh jangan boros-boros banget dong. Kemarin kan kamu habis belanja. Masa sekarang udah belanja lagi sih? Kamu itu apa-apaan sih? Ya terserah aku dong. Lagian juga warisan dari orang tua kamu tuh masih banyak kan? Udah ketahuan, udah kena basah kayak gini. Masih aja kamu bisa bohong sama aku. Mbak tolong dong Mbak, jangan teriak-teriak di sini. Apa? Kenapa? Kamu malu? Kamu malu diliatin orang? Kalau kamu itu pelakor, iya? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mas Dodo. Assalamualaikum Mas Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Dodo, tadi awal kita melihat sama-sama bahwa itu adalah cuplikan dari beberapa kejadian yang pernah menimpa Mas Dodo ya. Iya. Nah Mas Dodo boleh ceritakan ke kita dari awal dan tujuan Mas Dodo datang ke Tawakal, ingin bercerita seperti apa kasusnya? Iya. Mungkin pada awalnya awal mula saya punya counter ya Mas ya. Tiba-tiba di situ counter saya mengalami musibah Mas, yaitu udah mulai ada kesepian Mas. Jadi sepi. Mas jualan apa? Saya jualan HP. Jualan counter HP, iya. Counter handphone. Iya. Berapa lama sepinya dari pelanggan? Itu kira-kira kurang lebihnya hampir 2 tahun Mas. Nah itu boleh tahu sepinya karena apa? Saya juga kurang tahu ya Mas ya. Kata orang di situ juga ada bola api ya. Bola api nggak tahu dari siapa saya kirim, saya kurang tahu juga. Kata warga situ katanya ada bola api kiriman begitu. Kemudian karyawan saya itu merasa nggak betah Mas, jadi ngerasanya panas. Jadi saya punya karyawan ya sering ganti-ganti karyawan, jadi ya ngerasa nggak betah di karyawan. Selama 2 tahun itu boleh tahu berapa kali gonta-ganti karyawan? Kurang lebihnya 5 kali Mas. Jadi kadang-kadang berapa ini sekali dia bilang, Pak kok kayak panas ya, tiba-tiba di dalam counter itu kayak ada yang bisa ngelihat, ada sosok bayangan hitam sama berubah wujud kayak putih. Nah kalau Mas Dodo sendiri ngelihat langsung peristiwa yang diceritakan semua itu oleh saya tidak tahu apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa, saya merasakan biasa-biasa aja begitu. Setelah mengetahui itu apa yang Mas Dodo lakukan? Ya saya melakukan di situ ya, saya juga kurang tahu juga ya Mas ya, dari situ juga bingung ya kenapa? Iya ya? Bingung kenapa kok bisa, pertama kok bisa sepi, kedua kok bisa karyawan nggak betah gitu ya. Nah dari hati kecil Mas Dodo sendiri, Mas Dodo yakin itu ada kiriman dari luar atau pada saat itu, atau ya anggap angin lalu saja seperti itu? Ya mungkin dari itu juga saya merasakan di rumah ya Mas ya. Rumah saya juga mengalami, orang tua saya stroke juga Mas. Jadi tapi kalau menurut saya ada orang, saya pernah ke dukun gitu ya, normal orang pintar ya, itu katanya ada suatu gangguan. Saya juga kurang percaya hal itu, saya kurang percaya. Oke, Pak Ustadz, ya. Ini apa benar ada ilmu-ilmu yang bisa membuat manfaat, maksud saya dampak buruk bagi usaha seseorang, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita dapat penjelasan dari Mas Dodo bahwa keluarganya yang dipersepsikan mengalami gangguan, ada unsur-unsur yang kalau
Kalau kita buka di dalam Al-Quran, Al-Quran itu pernah menyebut ada peristiwa istilah sihir. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sihir itu berkembang luar biasa besar. Pada Nabi Harun dan nabi-nabi yang lainnya juga pernah mengalaminya, bahkan pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi. Yang di dalam riwayat itu dijelaskan bahwa ada salah seorang yang bernama Labib bin Asom. Ini adalah orang yang sangat dikenal sebagai ahli sihir, dan kemudian Nabi merasa rambutnya ada berapa helai gitu. Terus mimpinya kemudian menyampaikan pada Aisyah, dan di dalam mimpi itu digambarkan bahwa rambut tadi dibuang di sumur. Kemudian Nabi SAW mendatangi ke sumur, dan ternyata air itu, warna sumur itu adalah berwarna berwarna kehitaman, ada kemerahan apa gitu. Kemudian Nabi SAW menyuruh menutup untuk tadi itu. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak meminta doa pada Allah supaya di sini? Kemudian Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melindunginya, dan itu hanya gangguan fisik tapi tidak sampai pada akalku. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah dalam kisah ini sesungguhnya dunia sihir itu sudah ada. Makanya kan ketika kita misalkan pada zaman Nabi Musa itu orang kemudian disihir dan berupa ular aneka macam. Kemudian Allah mengatakan falamma alqa asaw fa idza yasubanu mubin. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka kemudian tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan kemudian nyaplok semua buatan-buatan sihir. Tetapi kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita apa harus dilakukan gitu. Yang harus dilakukan adalah kita banyak berdoa. Misalkan kalau di malam hari ini kan sesungguhnya pusat aneka macam gangguan itu datang ketika pada malam hari. Makanya Allah menyatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad, dan seterusnya. Ayat ini diulang-ulang, makanya Nabi suka membaca di sini. Jadi kalau kasus Mas Dodo tadi, misalkan di tokonya mengalami di sini, maka seharusnya bukan kita kembali kepada orang pintar, maka justru cara inilah yang tidak dibetulkan. Tapi apa? Menengadah, meminta pada yang memberikan petunjuk. Makanya kan memulai usaha itu apa yang dilakukan? Dengan baca bismillah, syukuran, mengundangkan kiri, mengaji, membacakan. Itu adalah bagian dari ikhtiar untuk mengusir aneka macam gangguan-gangguan. Bahkan Nabi SAW berkunjung ke satu wilayah saja, Nabi itu baca doa A'udzubillahi min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari doa-doa. Jadi sudah ada tuntunan. Jadi kalau tentang sihir lainnya itu ada ilmu yang semacam inilah yang dikategorikan sebagai ilmu hitam. Nah, kemudian Mas Dodo berarti 2 tahun merasa diganggu seperti itu, kemudian sepi tokonya, bangkrut, bisa dibilang begitu? Iya, saat ini mungkin dari kejadian itu saya mengalami bangkrut ya Mas ya. Jadi sudah loss sama sekali. Sama sekali. Nah, ya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kalau tokonya tutup tuh dari mana Mas Dodo? Semenjak itu saya difasilitaskan oleh keluarga ya, saya suatu kendaraan, dan saya sempat mendaftarkan ke taksi online, yaitu ya saya tidak mau menyebutkan ya. Gitu. Saya pergi pagi pulang pagi tiap hari, seperti itu yang saya lakukan. Saya efisiensi seperti demi mencapai target ya. Iya. Dari situ juga saya mengalami ada terasa permasalahan ya ke istri. Jadi istri berprasangka yang buruk ke saya. Jadi pergi pagi pulang pagi itu seperti saya tuh seperti kayak main cewek lagi lah gitu, main perempuan lagi lah, main judi lagi lah, atau berbuat zina lagi lah, seperti itu. Jadi prasangka yang buruk kepada saya seperti itu. Baik, mohon maaf saya tanya tadi, Mas kan bilang zina lagi, judi lagi. Memang masa lampau Mas seperti itu melakukan? Tidak. Artinya gini, maksudnya istrinya Mas mencurigai Mas selingkuh gitu aja ya? Iya. Ih, kemana sih? Punya suami dari kemarin gak pulang-pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya pulang juga. Kamu kemana aja? Dari kemarin pagi sampai sekarang baru pulang. Nyangkut di mana kamu? Suami baru pulang, bukannya dibikinin minum, dibikinin makan, ini malah diocehin nggak jelas. Halah, udah deh, kamu tuh nggak usah ngelak ya. Kamu jawab jujur aja. Kamu dari mana? Atau jangan-jangan kamu sama perempuan lain ya? Aku narik taksi online. Aku cari uang buat kita. Udah deh, kamu nggak usah ngeles. Kalau emang kamu dari kemarin narik, mana duitnya sekarang? Mana? Segini, kamu narik dari kemarin sampai sekarang cuma dapat segini. Sekarang kamu jawab jujur, duitnya kamu pakai buat apa? Atau jangan-jangan kamu pakai buat judi ya?
Ngaku kamu. Astaga, Mah. Enggak. Emang segitu dapetnya, Mah. Aku nggak kayak gitu. Kamu tuh jangan nuduh-nuduh sembarangan kayak gitu sama aku. Kamu tuh memang bener-bener kelewatan ya. Suami gak ada guna.